Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Srabi Sakleilado dengan NIM 205202050041. Saya dari Prodi Psikologi Kristen. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar psikometri. Sini saya akan bikin video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan dosen pengampu, dosen Ibu Irene Daik. Masuk pada slide yang pertama, yaitu konsep dasar psikometri. Pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu dalam psikologi yang pelajari tentang cara mengukur aspek-aspek psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, sikap, minat, dan kemampuan seseorang dengan menggunakan alat ukur tes atau kuesioner. Sederhananya, psikometri digunakan untuk mengubah hal yang tidak terlihat atau pikiran perasaan menjadi data yang bisa diukur. Masuk pada slide yang kedua. Pertama yaitu tujuan psikometri. Tujuan psikometri yang pertama mengukur kemampuan atau karakter seseorang secara objektif. Kedua, mengetahui perbedaan individu. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan, misalnya seleksi kerja atau sekolah. Yang keempat, digunakan dalam peneliti psikologi. Yang kelima, memberikan gambaran tentang kondisi psikologi seseorang. Kedua, manfaat psikologi. Yang pertama, membantu memahami potensi, kemampuan individu. Yang kedua, digunakan dalam dunia pendidikan tes IQ atau ujian. Digunakan dalam dunia kerja rekrutmen karyawan. Keempat, membantu diagnosis dalam psikologi klinis. Yang kelima, mendukung peneliti ilmiah. Ketiga, prinsip psikometri. Yang pertama, validitas tes harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Contoh tes matematika harus mengukur kemampuan matematika, bukan hafalan. Kedua, reliabilitas. Hasil tes harus konsisten jika diulang. Contoh, hasil tes hari ini tidak jauh berbeda dengan kemarin. Objektivitas. Hasil tes tidak dipengaruhi oleh penilai. Semua orang dinilai dengan cara yang sama. Berikut standarisasi. Tes harus memiliki aturan jelas dan sama untuk semua orang. Misalnya waktu, instruksi, dan penilaian sama. Masuk pada pengertian variabel laten dan manifest. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung karena bersifat abstrak atau tidak terlihat. Variabel ini biasanya berkaitan dengan aspek psikologis seperti perasaan, pikiran, atau sifat seseorang. Yang kedua, variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung. Variabel ini merupakan hasil nyata dari pengukuran, biasanya berupa angka atau data yang bisa dilihat. Kita masuk pada pengukuran variabel laten. Pengukuran variabel laten adalah proses untuk mengukur variabel yang tidak dapat diamati secara langsung atau abstrak dengan indikator-indikator yang bisa diukur. Kita masuk pada variabel X dan Y, variabel moderator, dan variabel kontrol. Variabel X atau variabel bebas dan independen. Variabel yang mempengaruhi menjadi sebab atau nilainya ditentukan secara bebas dalam grafik. Ini adalah sumbu horizontal. Yang pertama, variabel Y atau variabel terikat dan dependen. Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya perubahan pada variabel X. Dalam grafik, ini adalah sumbu vertikal. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen X dan dependen Y. Variabel ini berfungsi sebagai katalis yang mengubah kekuatan pengaruh X terhadap Y. Variabel kontrol adalah variabel yang dijaga tetap konstan atau dikendalikan oleh peneliti. Tujuannya agar hasil peneliti murni merupakan pengaruh dan variabel X, bukan karena faktor luar yang tidak diinginkan. Baik, kita akan masuk pada pengertian tes psikologi. Tes psikologi atau psikotes adalah prosedur pengukuran objektif dan terstandar untuk mengevaluasi berbagai aspek
psikis seseorang seperti kemampuan kognitif, kepribadian, hingga kecenderungan emosional. Dan tujuan psikologi. Kita masuk pada yang pertama, tujuan psikologi. Pertama, tujuan utamanya adalah mendapatkan gambaran profil psikologis individu secara akurat untuk berbagai kebutuhan. Seleksi dan memastikan kandidat cocok dengan kualifikasi pekerjaan atau budaya organisasi. Yang kedua, diagnosis. Membantu ahli kesehatan mental mengidentifikasi gangguan psikologis atau fungsi otak. Ketiga, pendidikan. Membantu dalam penjurusan sekolah atau mendeteksi gangguan belajar pada siswa. Empat, pengembangan diri. Memberikan informasi objektif tentang kelebihan dan kekurangan pribadi. Kita masuk pada manfaat tes psikologi. Yang pertama, akuransi pengambilan keputusan, meminimalisir subjektivitas dalam proses rekrutmen atau penilaian. Yang kedua, efisien, mempercepat proses pemetaan potensi individu dalam kelompok besar. Tiga, efisien, mempercepat proses pemetaan potensi individu dalam kelompok besar. Prediktif, membantu memprediksi keberhasilan seseorang dalam tugas atau situasi tertentu di masa depan. Deteksi dini, mengidentifikasi potensi masalah mental sebelum berkembang menjadi lebih parah. Baik, kita masuk pada jenis-jenis tes psikologi. Yang pertama, berdasarkan tes yang diukur, tes intelijensi IQ, mengukur kemampuan intelektual umum dan keterampilan kognitif. Contoh, WAIS dewasa dan WIS anak-anak. Yang kedua, tes kepribadian, menilai ciri khas, pola perilaku, dan kestabilan emosi. Contoh, MBTI dan Big Five Personality Test. Tes bakat dan minat, mengukur potensi spesifik di bidang tertentu atau kecenderungan karir seseorang. Tes sikap kerja, menilai daya tahan ketelitian dan kecepatan kerja seseorang. Contoh, tes Kraepelin atau Pauli. Kita masuk pada yang kedua, berdasarkan metode pengukuran. Tes objektif menggunakan format tanya jawab atau pilihan ganda dengan skor yang pasti. Contoh, EPPS atau Papikosti. Tes proyektif menggunakan stimulus ambigu seperti gambar untuk memancing respon dari alam bawah sadar. Contoh, tes warteg dan tes menggambar orang terdekat. Kita masuk pada berdasarkan klasifikasi HIMSS. Yang pertama, level A, tes non-klinis yang dapat diadministrasikan dengan panduan manual, misalnya tes prestasi. Kedua, level B, membutuhkan pengetahuan teknis psikometri, misal tes bakat. C, membutuhkan pelatihan khusus dalam psikodiagnostik, misal tes intelijensi. D, membutuhkan pemahaman mendalam tentang teori kepribadian dan pengalaman klinis yang luas, misal tes proyektif. Teori tes klasik. Yang pertama, teori tes klasik CCTT. Teori ini adalah pendekatan yang paling lama dan paling sering digunakan karena perhitungannya yang relatif sederhana. Fokus utamanya adalah pada skor total yang diperoleh peserta tes. Yang pertama, asumsi dasar. Skor yang diperoleh seseorang atas skor tampak terdiri dari dua komponen, skor murni, kemampuan asli, dan error, kesalahan pengukuran. Kedua, karakteristik. Sifat soal tergantung pada kelompok sampel yang diuji. The sample bound. Jika sampelnya pintar, soal akan terlihat mudah. Reliabilitas, keandalan. Tes biasanya diukur untuk seluruh perangkat, bukan per butir soal. Mudah diterapkan untuk skala kecil. Teori tes modern. Teori ini lebih canggih dan fokus pada karakteristik tiap butir soal serta hubungannya dengan tingkat kemampuan peserta. Yang pertama, asumsi dasar.
probabilitas seseorang menjawab benar pada satu soal tertentu bergantung pada tingkat kemampuan orang tersebut dan karakteristik soal itu sendiri, seperti tingkat kesulitan. Kedua, karakteristik. Yang pertama, sifat soal tidak tergantung pada sampel. Sampel independen, tingkat kesulitan soal tetap sama siapapun yang mengerjakannya, dapat mengukur parameter seperti tingkat kesulitan, daya dan pembeda, dan faktor tebakan. Menjadi dasar dari sistem ujian modern seperti UTBK, SNBT, menggunakan mode IRT untuk pembobotan nilai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.